lagi bareng aku, Vina Dwi Uliana di MA Model Podcast. Tempat di mana setiap suara berharga dan setiap cerita pasti punya makna. Di sini kita menyuarakan kisah yang jarang didengar, berbagi inspirasi yang tak terbatas, dan menunjukkan bagaimana langkah kecil bisa berdampak besar. Inilah Zona Bicara Podcast. Oke, jadi di episode kali ini kita bakalan ngobrol bareng bintang tamu kita yang paling istimewa nih guys. Kenapa seperti itu? Karena bintang tamu kita kali ini nih merupakan alumni Madrasah Aliyah Model yang berhasil melanjutkan studinya di Skotlandia, UK. Dan lebih menariknya lagi, beliau ini melanjutkan studinya di Skotlandia menggunakan jalur beasiswa nih guys. Pasti kalian udah gak sabar nih kan buat sharing dan kepoin gimana sih ceritanya kok bisa dapet beasiswa ke Skotlandia. Ya udah, gak usah lama-lama lagi nih guys. Langsung aja kita sambut bintang tamu kita hari ini, Kak Mujamilatul Halimah. Halo Kak Mila. Halo. Gimana nih Kak kabarnya hari ini? Alhamdulillah, everything is good. Gimana juga kabarnya? Alhamdulillah baik juga nih Kak. Gimana nih Kak perasaan Kakak diundang di MA Model Podcast kita nih? Excited banget buat berbagi bareng adik-adik MA Model ya, terutama untuk menceritakan kisah-kisah menarik ya, yang sedikit banyak mungkin yang baik-baiknya bisa ditiru, yang buruk-buruknya ditinggalkan gitu ya. Ya baik Kak. Sebelum kita lanjut ke podcast kita nih Kak, teman-teman nih kayaknya pada belum kenal sama Kakak deh. Boleh dong Kak kenalan dulu. Oke, namaku Mujamilatul Halimah, tadi sudah disebutkan ya. Tapi boleh dipanggil Mila. Saat ini sedang menempuh studi S2 di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dan kebetulan kemarin juga berkesempatan untuk studi di University of Dundee di Scotland, United Kingdom. Oke, jadi guys ini nih yang katanya aku tadi dapat beasiswa di Skotlandia. Pasti kalian pada kepo kan gimana ceritanya? Yuk langsung aja kita tanya. Kak, bisa nggak sih ceritain sedikit tentang diri kakak dan gimana ceritanya bisa dapat beasiswa kuliah di Skotlandia gitu Kak? Oke, ini long story short ya. Iya. Singkatnya aja, saya itu setelah lulus dari MA Model melanjutkan kuliah di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, salah satu PTKIN yang diimpi-impikan anak-anak pesantren juga mungkin ya gitu. Nah kemudian setelah itu saya juga melanjutkan S2. Jadi ke Skotlandia ini sebenarnya bukan one shot yang satu kali daftar kemudian langsung keterima gitu ya. Dulu sempat menerima penolakan juga, akhirnya memutuskan untuk S2 di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta lagi gitu. Kebetulan memang namanya sudah takdir ya. Jadi saya percaya apa yang kita usahakan itu kemudian bisa kembali kepada kita dengan versi terbaiknya. Iya benar gitu. banget. Akhirnya pada waktu yang tepat, kepingan puzzle-nya pun bertemu gitu. Oh kenapa nih dulu harus melanjutkan S2 di UIN Jakarta, ternyata mau dikasih ini loh sama Allah gitu. Akhirnya baru mendapatkan beasiswa ke Scotland gitu. Jadi sebelum kakak kuliah di Skotlandia, kakak masih menempuh pendidikannya di Jakarta terlebih dahulu ya Kak? Betul. Terus gimana sih Kak keadaan di Skotlandia, apa berbeda sama yang di Indonesia gitu Kak? Oke, nah ini untuk para ibu-ibu dan bapak-bapak juga ya yang khawatir anaknya sekolah jauh gitu ya. Sebenarnya kan memang kalau lingkungan itu, lingkungan non-muslim akan jauh berbeda dengan lingkungan yang kita rasakan saat ini di Indonesia gitu. Di Scotland sendiri kebetulan muslim itu adalah minoritas, however tetap sangat amat dihargai gitu. Jadi lingkungannya di sana, kebetulan saya tinggal tidak terlalu di tempat yang kota banget.
jadi masih slow living juga, lingkungannya damai, tentram, kemudian Muslim sangat dihargai di sana gitu. Jadi nggak kesulitan juga meskipun kita minoritas di sana, tetap ada masjid. Bahkan di kampus pun menyediakan tempat sholat, 2 tempat sholat, 2 musola gitu ya. Yang satu memang khusus Muslim, jadi betul-betul musola. Tapi yang satu lagi kayak kita bilangnya contemplation room, karena itu untuk all faith atau semua agama gitu. Jadi Muslim bisa sholat di sana, kemudian agama-agama lain kalau mungkin mau berkontemplasi, merenung, itu juga bisa di sana. Jadi lingkungannya kalau boleh saya bilang gitu ya, lebih apa ya, lebih comfy aja daripada, karena sebelumnya kan di Jakarta ya yang penuh dengan hiruk pikuk gitu. Kemudian pindah ke sana itu memang suatu hal yang sangat menyenangkan gitu. Oh, baik Kak. Jadi seperti yang Kakak bilang tadi, ada satu tempat yang emang umum ya Kak ya, buat semua agama gitu Kak ya? Betul. Baik Kak. Terus lanjut nih Kak, kenapa sih Kakak pilih Skotlandia? Kan banyak tuh Kak ya pendidikan luar negeri yang lain seperti di Malaysia, Singapura dan lain sebagainya. Atau ada alasan khusus atau ada sesuatu yang membuat Kakak tertarik gitu Kak? Ya, ini juga bagian dari kisah saya ya. Jadi dari dulu memang memiliki cita-cita untuk kuliah di salah satu negara di United Kingdom. Entah itu Inggris kah atau entah itu Scotland kah gitu. Namun saya juga ibaratnya kayak sadar diri gitu dengan kemampuan bahasa Inggris yang pada saat itu memang sangat pas-pasan gitu. Jadi punya mimpi buat ke UK itu adalah salah satu dari ketakutan juga gitu. Jadi mungkin one side ini adalah mimpi, on another side ini juga adalah sebuah ketakutan gitu. Akhirnya saya mendaftar di Australia pada saat itu. Saya tidak sama sekali menyentuh negara-negara UK itu karena merasa wah saya belum pantas nih ke situ gitu. Tapi saya percaya doa orang tua itu memang selalu salah satu yang bisa menembus langit gitu ya, yang bisa jadi tiket tol langit kita nih gitu. Jadi ayah saya pada saat itu sangat mendukung saya, nanya kayak gini, kenapa nggak ke Inggris aja gitu. Saya jawabnya udah emosi banget karena udah ditanya berkali-kali. Saya jawab kayak gini, karena saya panggilnya Abi ya. Saya jawab kayak gini, Abi nggak ngerti ya, di Inggris itu susah aksennya, itu British accent yang begini gitu. Tapi lagi apa yang kita usahakan itu akan selalu kembali kepada kita dengan versi terbaiknya gitu. Akhirnya pada saat hari pengumuman beasiswa tersebut, saya tidak melihat nama negara Australia sama sekali. Karena saya sudah merasa oke, ini udah refusal lagi, ini sudah penolakan lagi gitu. Tapi ternyata diterima, tapi di UK gitu, di Inggris. Jadi ada nama saya kemudian di Inggris di sana. Pada saat itu baru kemudian saya menyadari bahwa memang memang sebenarnya kita harus percaya gitu pada kompetensi yang kita miliki gitu, sekaligus berdoa juga gitu. Kalau teman-teman tahu mungkin research atau penelitian di UK gitu ya, itu memang salah satu yang terbaik, dan bahkan perguruan tinggi bidang pendidikan itu terbaik di dunia itu ada di UK gitu. Jadi itu kenapa saya kemudian tertarik untuk studi di UK gitu, meskipun belum percaya diri yang akhirnya apply di Australia gitu. Tapi ternyata alhamdulillah dapat ke UK. Oke, kalau boleh tahu nih Kak, Kakak di kuliah di Skotlandia tuh ambil jurusan yang apa gitu Kak? Oke. Di Skotlandia tetap meneruskan jurusan yang ada di Indonesia, yaitu pendidikan bahasa Inggris. Jadi saya di sana tetap English education juga. Terus nih Kak, Kakak dapat beasiswa nih Kak, bisa dong Kakak bagikan tips and trick buat teman-teman yang pengen juga dapat beasiswa kayak Kakak. Oke, sebelumnya mungkin ini juga salah satu pesan ya bagi semua santri, terutama santri model ya. Dulu saya sempat berpikir seperti ini, santri itu kan memang notabene belajar agama ya, apa bisa gitu kita ke arah pendidikan umum yang kemudian sampai masuk let's say expert gitu ya di sana gitu. Meskipun tidak terlalu expert, mungkin kayak bisa betul-betul menekuni bidang itu nggak sih gitu.
bisa nggak sih dapat beasiswa kemudian ke luar negeri, ke negara-negara Eropa seperti orang-orang gitu. Karena kayak yang kita ketahui mungkin kalau santri banyaknya ke Mesir, ke Yaman gitu. Bisa nggak ya kira-kira kita ke Australia dan lain-lain? Ternyata jawabannya bisa. Salah satu beasiswa yang saya dapatkan ini namanya adalah MOSMA. Ini adalah kerjasama dari Kementerian Agama dan juga LPDP. LPDP ini lembaga pengelola dana pendidikan dari Kementerian Keuangan. Nah, MOSMA ini memang tidak dikhususkan untuk santri, tapi karena basisnya memang Kementerian Agama, di Kementerian Agama, jadi pada saat wawancara saya juga ditanya kira-kira apa sih kontribusinya nanti ke Kementerian Agama sendiri, terutama di lingkup Kementerian Agama. Dimana kita tahu bahwa pesantren ini masih dalam lingkupnya Kementerian Agama gitu. Jadi pada saat itu yang saya katakan adalah bahwasannya saya ingin, kebetulan keluarga saya adalah aktivis pesantren. Jadi saya bilang saya ingin menjadi salah satu dari sekian banyak, karena sekarang memang sudah banyak ya, yang kemudian nanti membuka cakrawala gitu, membuka cara berpikir santri bahwasanya pendidikan itu luas, dunia itu luas gitu, dan kita ternyata bisa loh gitu untuk ke luar negeri juga, untuk memiliki pendidikan yang bagus juga gitu, untuk berbahasa Inggris tiap hari, karena di Indonesia orang menggunakan bahasa Inggris masih sangat jarang. Iya, jarang banget ya Kak ya. Jarang gitu. Dan MA Model sendiri terutama kan basisnya memang bahasa Inggris, bahasa Arab ya. Jadi ini akan align dengan santri-santri, terutama kebutuhan santri zaman sekarang gitu. Jadi dulu saya mengapply beasiswa ini pertama memang ke bagian administrasi dulu, yaitu kayak ngumpulin dokumen-dokumen gitu. Nah, yang saya lakukan sebelum apply beasiswa ini, dulu saya sudah cukup banyak penolakan dan kegagalannya sebelum ini. Sempat daftar LPDP tahun 2022 di dalam negeri, tapi ditolak di tahap akhir karena jurusannya berbeda gitu. Yang saya selalu tanamkan kepada diri sendiri, ya biar kuat aja sih sebenarnya gitu ya, biar nggak down saat itu juga, meskipun ada hari-hari downnya juga, tapi saya selalu bilang bahwa kalau kita tidak diterima di lingkup tersebut, maka ternyata ada lingkungan yang lebih besar yang membutuhkan kita gitu. Ternyata nggak keterima LPDP dalam negeri, pada saatnya ditunjukkan kamu baiknya ke luar negeri saja gitu. Jadi sebelumnya memang sudah mempersiapkan banyak hal kayak tes bahasa, TOEFL, IELTS gitu ya. Kemudian juga dokumen-dokumen pendukung lainnya kayak paspor memang sudah punya. Karena kebetulan sebelum ini dulu S1 sempat ada acara summit juga, cuman nggak selama yang ke Scotland ini ya. Dulu ke Malaysia pada saat S1 gitu. Jadi kemudian menyadari pentingnya ternyata punya kemampuan bahasa. Jadi sebenarnya kalau ditanya bagaimana agar diterima di beasiswa ini, yang pertama mungkin kontribusinya di lingkungan Kemenak sendiri memang harus disadari. Kira-kira apa sih yang mau kita kontribusikan gitu, apa yang mau kita abdikan nih gitu. Kita kan santri ya, jadi menurut saya lingkungan untuk berkontribusinya space-nya jauh lebih banyak gitu. Bisa kembali ke genggong lagi gitu, atau kalau yang punya kegiatan yang berhubungan dengan Kementerian Agama di luar bisa diteruskan gitu. Jadi banyak hal yang bisa kita implementasikan sebenarnya gitu. Ya itu sih mungkin kalau dari aku ya highlightnya, jadi kemampuan bahasa dan juga kontribusi kita, dan memang betul-betul niatnya niatnya harus lillahi ta'ala untuk mencari ilmu ya, bukan untuk jalan-jalannya dan lain-lain, karena itu semuanya bonus akhirnya gitu. Jadi emang harus niat banget ya Kak ya, harus sabar juga ya. Harus sabar, betul. Kalau boleh tahu Kakak berapa lama tuh Kak kayak mempersiapkan diri buat ke Skotlandianya? Sebenarnya nggak spesifik untuk ke Scotland mungkin ya, karena saya kan nggak tahu nih where the future will bring me gitu. Jadi tidak tahu kira-kira di masa depan saya akan mendapat kesempatan kemana gitu. Sebenarnya kalau dibilang ini betul-betul dipersiapkan untuk ke Scotland kemarin juga enggak gitu, karena kan ke Scotland ini lagi ya adalah suatu
hal yang tidak disangka-sangka juga sebenarnya gitu. Jadi ini memang saya lakukan sejak dulu, bahkan sejak di MA Model. Teman-teman angkatan saya mungkin tahu ya, saya sangat I love learning languages. Saya suka mempelajari bahasa Inggris. Dulu juga suka mempelajari bahasa Arab gitu ya. Tapi memang pada akhirnya takdirnya membawanya, oke, kamu belajarnya bahasa Inggrisnya lebih banyak gitu. Sama kemampuan satu bidang yang memang perlu kita tekuni gitu. Jadi di antara sekian ilmu yang ada di dunia ini kan banyak banget tuh. Setidaknya ada satu yang harus kamu betul-betul pegang gitu, atau kamu betul-betul bahasa saya mungkin mastering dalam ilmu tersebut gitu. Ilmu apa yang kamu pilih gitu. Oke Kak, jadi kalau boleh tahu Kak Mila ini ke Indonesia libur semester apa gimana nih Kak? Sekarang udah totally kembali ya ke Indonesia. Cuman doakan saja kalau one day memang bisa balik lagi ke Scotlandnya, ya why not. Amin. Jangan lupa ajak Vina ya Kak. Oke, lanjut nih Kak. Kalau boleh tahu kegiatan kesehariannya Kakak di sana tuh gimana sih Kak? Apa mungkin kayak ada yang berbeda daripada di Indonesia sama yang di Skotlandia gitu Kak? Beda banget ya. Kalau di Indonesia terutama yang bisa saya highlight banget itu adalah waktu sholat ya. Karena kita muslim dan kita juga santri ya. Sholat itu adalah salah satu hal yang harus kita jadi tanggung jawab kita banget gitu. Waktu sholat itu tergantung musim. Tuh, aneh kan? Aneh banget. Jadi kalau misalnya winter atau lagi musim dingin, atau biasa kita taunya musim salju gitu ya, itu waktu malamnya akan jauh lebih panjang, waktu siangnya lebih sedikit. Saya pernah sholat subuh itu sekitar jam 6:30 atau jam 6, karena memang subuhnya jam segitu, bukan karena telat bangun ya, memang subuhnya jam segitu. Itu cuacanya masih malam gitu kayak? Iya, masih seperti masih vibes subuh di Indonesia ya, kayak jam 5 kayak gitu-gitu. Kemudian sholat maghribnya itu jam 4 sore, karena sudah tenggelam tuh mataharinya, dan waktu setempat juga menyatakan itu memang sudah maghrib gitu. Tapi nanti kalau misalnya summer atau musim panas, itu malamnya akan jauh lebih sedikit. Ketika Ramadan kemarin, kebetulan Ramadan di sana, itu sempat ada waktu di mana kita itu berbuka puasa jam 8 malam lewat. Wow. Jadi bisa sekitar mungkin jam 8:30, tapi nggak sampai 8:30 juga. Dan subuhnya itu sekitar jam 3 kurang, jam 2 lewat lah gitu ya. Jadi waktu sholat itu sih yang harus kita perhatikan betul-betul. Waktu sholat itu berubah-ubah, dan perubahan itu sangat cepat. Karena kan satu musim itu sekitar 3 bulan kan. Mereka ada 4 musim, 1 tahun bagi 4 kan 3 tuh. 3 bulan. Jadi dalam 3 bulan ada perubahan gitu. Jadi yang paling beda ya dari Indonesia kegiatan sehari-harinya mungkin sholat itu sih, sama di sana jadi rajin jalan kaki. Karena kalau di Indonesia jalan kaki sedikit udah ngerasa capek, tapi kalau di sana karena dingin juga ya, jadi jalan kaki itu malah jadi enak gitu karena dingin. Betul. Gitu sih. Oke Kak, jadi kan di Skotlandia ini banyak orang dari berbagai negara nih Kak ya. Apa Kak Mila ini nggak pernah merasa kesulitan dalam beradaptasi Kak? Kalau beradaptasi alhamdulillah enggak ya. Karena kalau beradaptasi sama orang di Scotland itu memang sangat friendly, sangat ramah. Jadi kalau dibilang kesulitan beradaptasi sama orang, enggak. Cuman mungkin sama cuaca, iya, karena kan jauh lebih dingin ya. Tapi kalau orang-orangnya sih enggak. Saya pernah bilang, I will always remember in January 2024 Scotland is covered by snow. Jadi memang Scotland dipenuhi dengan salju saat itu. It was so cold, sangat dingin, yet it's still warm because of the people. Tapi tetap hangat karena orang-orangnya, gitu. Okay. Orang-orangnya memang sangat friendly sih. Jadi jarang berkeringat ya Kak ya? Saya kayaknya nggak pernah ya selama di sana. Kalau sama di Probolinggo gimana Kak? Sekarang keringat banget ya. Ini mungkin jadi pertanyaan terakhir nih Kak. Mungkin Kakak ada pesan dan kesan yang Kakak bisa bagi-bagi buat teman-teman yang pengen banget ngikutin jejak Kakak.
buat aku juga, karena aku juga pengen juga Kak, kayak kakak ke Skotlandia. Seharusnya keinginannya nggak gitu ya, tapi lebih gitu ya. Karena kemarin ke Scotland memang cuma 1 semester, tapi saya berharap adik-adik MA model, terutama adik-adik semua santri di Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, terutama di Madrasah Aliyah Model Zainul Hasan Genggong, dari dulu sampai sekarang saya selalu percaya bahwasanya barokahnya Kiai Sepuh itu memang betul-betul ada gitu, dan balaknya pun ada gitu ya. Jadi menjaga diri dengan sebaik-baiknya gitu, menjaga tanggung jawab yang sebaik-baiknya. Saya betul-betul ingat awal saya pindah ke Jakarta gitu ya. Saya dulu itu sowan sama Ning Gevi. Kemudian Ning Gevi ini dawuh seperti ini. Ya Mbak, sebagai santri jangan lupa untuk jamaah dan buang sampah pada tempatnya gitu. Pada saat itu saya mikir, kenapa harus buang sampah pada tempatnya? Maksudnya dari sekian banyak pesan yang bisa dikeluarkan, kenapa harus buang sampah pada tempatnya gitu. Ini cukup unik ya. Tapi kemudian yang saya pelajari adalah kalau kita membuang sampah pada tempatnya, kita belajar kedisiplinan. Apa sih artinya kita punya semangat, ilmu yang banyak, pintar, tapi kita nggak disiplin gitu. Jadi bagi teman-teman santri Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong dan juga adik-adik Madrasah Aliyah Model Zainul Hasan Genggong, mungkin banyak hal yang bisa kita mulai bahkan sejak sekarang gitu ya. Seperti banyak-banyak minta doa para masyayikh Genggong, para asatidz, menjaga akhlak kita kepada sesama teman, kepada asatidz, masyayikh terutama, dan juga berusaha dengan sebaik-baiknya gitu. Serta satu hal lagi, selalu sisakan ruang kecewa pada setiap harapan-harapan yang kita miliki gitu ya, karena nggak semuanya kan berjalan sesuai dengan rencana kita. Misalnya Tina nih sekarang udah pengen banget ke Scotland misalnya, tapi ternyata nanti takdirnya ke Malaysia gitu. Nggak usah disesali karena mungkin memang itu yang terbaik. Jadi ada hikmahnya nanti di balik itu. Oke guys, jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari podcast hari ini bersama Kak Mila adalah kalian tuh harus tetap berusaha dan nggak boleh kecewa sama apa yang dapat kalian, karena semua yang didapat itu adalah takdir dari Allah Subhanahu Wa Taala dan pasti itu bagus dan baik untuk kalian. Seperti itu. Oke, dan jangan lupa buat kalian yang baru dengerin podcast kita, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah ini agar kalian gak ketinggalan sama obrolan kita yang gak cuma informatif, tapi pastinya fun dan juga punya kejutan. Saya Mila Dwi Uliana Dan saya Mila, pamit undur diri. See you next time and bye-bye.